Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangki Waskito dari Prodi BKPI semester 1 sebagai pemateri Sistem Pendidikan Islam dan Kurikulum Pendidikan Islam. Pengertian Sistem Pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur, teori, asas, dan sebagainya. Nah, sampai sini dapat kita pahami bahwa sistem pendidikan Islam adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan. Keistimewaan sendiri dari sistem pendidikan Islam. Yang pertama, dasarnya adalah akidah al-Islamiyah. Yang kedua, tolak ukurnya bukan sekedar nilai, melainkan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pendidikan yang terpadu. Sistem pendidikan Islam di Indonesia di sini sendiri dibagi menjadi 4 sistem. Yang pertama yaitu yang biasa kita kenal, sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga ataupun sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Saat ini kata sekolah berubah arti menjadi bangunan ataupun lebih kita kenal sebagai lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Yang kedua dari sistem pendidikan Islam di Indonesia, madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Nah, di mana madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren. Di sini sendiri madrasah dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat ibtidaiyah atau biasanya setara dengan sekolah dasar. Yang kedua, tingkat sanawiyah yang setara dengan sekolah menengah pertama. Selanjutnya, tingkat aliyah ataupun madrasah aliyah yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Ketiga dari sistem pendidikan Islam di Indonesia yang akrab kita sapa sebagai pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai dalam artian pendidik yang mengajar dan mendidik para santri yang biasa kita sebut peserta didik, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Ciri-ciri khusus dari pondok pesantren ini sendiri adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, sistem jurisprudensi Islam, hadis, tafsir Al-Quran, teologi Islam, tasawuf, tarikh, retorika, fikih, nahwu, sorof, dan lain-lain. Nah, literatur ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-kitab klasik yang disebut dengan istilah kitab kuning. Tujuan pendidikan dalam pesantren sendiri yaitu tidak lain untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin akhlak dan beragama. Yang terakhir dari sistem pendidikan Islam di Indonesia yaitu adalah majelis taklim. Menurut bahasa sendiri, majelis taklim berasal dari kata bahasa Arab yaitu dari kata majelis yang artinya tempat dudukan, dan taklim di mana artinya yang berarti pengajaran. Jadi majelis taklim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan pengajian agama Islam. Pengertian majelis taklim lainnya adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini majelis taklim sendiri memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam. Jadi tidak masuk ke dalam sebuah pendidikan non-formal, meja bundar. Nah, selanjutnya yang kedua dari karakteristik majelis taklim adalah pengikut atau pesertanya yang biasanya disebut jamaah, dalam artian orang banyak, bukan pelajar ataupun santri ataupun mahasiswa. Nah, hal ini didasarkan kepada kehadiran di majelis taklim tidak merupakan suatu kewajiban, sebagaimana dengan kewajiban murid menghadiri sekolah ataupun mahasiswa menghadiri kuliah. Nah, selanjutnya karakteristik dari majelis taklim adalah waktu belajar berkata tidak teratur,
tidak setiap hari sebagaimana halnya sekolah ataupun madrasah. Nah, tujuan dari majelis taklim adalah untuk memasyarakatkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu alternatif sistem pendidikan Islam di Indonesia. Ada dua bentuk pendidikan Islam di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari kalangan ahli pendidikan Islam di Indonesia. Dua bentuk tersebut diantaranya: satu, pesantren kilat. Istilah pesantren kilat pasti sudah dikenal oleh orang Islam di Indonesia. Pesantren kilat itu sendiri adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang paling tua. Singkatnya, pada tahun 1970-an, orang-orang di Departemen Agama Pusat mengirimkan anaknya ke pesantren Gontor saat datang libur sekolah. Di sana, mereka mondok dan belajar agama. Dari situlah mungkin asal-usul pesantren kilat. Yang kedua, perguruan silat tenaga dalam. Secara gampang, tenaga dalam ialah tenaga gaib. Sebagian besar tenaga dalam tidak dapat dipahami lewat akal, maka diperlukan paradigma tersendiri untuk memahaminya. Paradigma itu barangkali dapat dikatakan dengan paradigma mistik, yaitu paradigma yang bukan logis dan bukan empiris. Itulah kira-kira pengertian tentang tenaga dalam. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam. Pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari atau kurer yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, atau pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didiknya guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Dalam penyusunan kurikulum, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat mewarnai kurikulum pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: 1. Prinsip berasaskan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Kedua, prinsip yang mengarah pada tujuan. Ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman, dan kegiatan dalam kurikulum. Selanjutnya, prinsip relevansi, yaitu kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik. Nah, langsung saja, prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat memperdayakan semua peserta didik, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat diutamakan. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok, seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, itu berbakat dan unggul, berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum tidak statis, tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Selanjutnya, yang C, komponen kurikulum pendidikan Islam. Ahmad Tafsir 2006 menyatakan bahwa suatu kurikulum mengandung atau terdiri atas komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua isi, yang ketiga metode atau proses belajar, dan yang keempat evaluasi setiap komponen dalam kurikulum di atas. Sebenarnya sangat saling berkaitan, bahkan masing-masing merupakan bagian integral dari kurikulum tersebut. Sedangkan komponen kurikulum menurut Ramayulis meliputi: yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, isi kurikulum, yang ketiga, media atau sarana prasarana, yang keempat, strategi, yang kelima, proses pembelajaran, dan yang keenam, evaluasi. Selanjutnya, yang D, orientasi kurikulum pendidikan Islam.
Pada dasarnya, orientasi kurikulum pendidikan Islam pada umumnya dapat dirangkum menjadi 5, yaitu yang pertama, orientasi pelestarian nilai. Nah, dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas 2 macam, yaitu nilai yang turun dari Allah SWT yang disebut dengan nilai ilahiyah, dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai insaniyah. Yang kedua, orientasi pada kebutuhan sosial. Orientasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, orientasi pada tenaga kerja. Sebagai konsekuensinya, kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Hal ini ditunjukkan setelah keluar dari lembaga sekolah. Peserta didik mempunyai kemampuan untuk keterampilan yang profesional, berproduktif dan kreatif, mampu mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya diri, dan sumber daya situasi yang mempengaruhinya. Yang keempat, orientasi pada peserta didik. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didiknya. Nah, dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integrasitas antar sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas, produktivitas yang menyangkut apa yang dihasilkan anak didik dalam jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik setelah ia menamatkan pendidikannya itu. Dimensi aktivitas yang menyangkut kemampuan anak didik untuk berpikir dan berbuat, menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, yang terakhir, orientasi pada masa depan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. Kemajuan suatu zaman ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk yang dihasilkannya. Hampir semua kehidupan dewasa ini tidak lepas dengan keterlibatan IPTEK. Mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan dan peradaban. Baik, demikian dari kelompok kami. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.